Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus yang memberkati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 16 sampai 18. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Tuhan Yesus menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak dari 5 roti dan 2 ikan menjadi bahan kesaksian dan pewartaan para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apa artinya? Peristiwa atau kejadian yang menakjubkan itu merupakan kejadian yang melekat pada ingatan mereka dan perlu diberitakan kepada semua bangsa bahwa Tuhan Yesus sedemikian mempesona banyak orang sehingga mereka ingin mendengar pengajarannya. Yesus berusaha meninggalkan mereka untuk mengasingkan diri dan beristirahat sejenak. Tetapi mereka itu terus berusaha mendekat dan merapat pada Yesus. Tuhan Yesus tidak punya pilihan lain, melayani mereka hingga pada akhirnya hari mulai gelap dan orang banyak itu kelaparan. Menarik, Tuhan Yesus meminta para muridnya harus bertanggung jawab dan mereka harus memberi mereka makan. Dalam versi Matius, para murid tidak segera mengambil tanggung jawab itu, tetapi hanya sekedar memberikan informasi bahwa mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudari terkasih, awalnya Tuhan Yesus meminta para murid bertanggung jawab atas keadaan yang ada di sekitar mereka. Namun nyatanya Tuhan mengetahui persoalan yang dihadapi para muridnya. Ketika para muridnya menjawab permintaannya untuk memberi mereka itu makan dan diinformasikan, yang ada pada kita hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan menjawab, "Bawalah kemari kepadaku." Jangankan para murid, kalau saya ada di antara mereka pada saat itu, betapa paniknya saya mendengar permintaan Tuhan Yesus itu. 5 roti dan 2 ikan untuk apa? Memangnya yang kelaparan hanya kami para murid Yesus saja? Untungnya para murid itu berkata dengan jujur dan apa adanya. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Melihat ketulusan mereka itu, Tuhan Yesus bertindak dan mengambil alih tanggung jawab yang dikatakannya kepada mereka. Tuhan Yesus meminta yang ada pada mereka dan Dia sendiri yang akan memberi orang banyak itu makan. Saudara-saudari terkasih,
Penginjil Matius menulis keterangan ini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Tuhan Yesus meminta orang-orang duduk dengan sabar. Lalu ia mohon berkat dari Bapanya dan menggandakan roti-roti itu dengan cara memecah-mecahkannya. Dan ia meminta murid-muridnya mendistribusikan roti-roti itu sehingga 5.000 orang laki-laki, para perempuan dan anak-anak itu makan sampai kenyang. Tuhan Yesus menghargai apa yang dipersembahkan oleh para muridnya itu, dan ia meminta mereka berpartisipasi untuk membagikan roti yang telah diberkatinya itu untuk mereka yang kelaparan karena seharian telah mengikuti Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan saja, ternyata Tuhan Yesus sanggup memberikan mereka makan hingga kenyang. Itulah tanda dan mujizat penggandaan roti yang sangat mengesan dan membekas dalam pengalaman para murid Tuhan dan dicatat dengan indah oleh keempat pengarang Injil yang diilhami oleh Roh Kudus. Apakah kita mengagumi peristiwa penggandaan roti ini? Adakah hati kita terharu pada sikap Tuhan Yesus yang berbelas kasih? Saudara-saudari terkasih, ada yang menarik perhatian saya dalam kisah penggandaan 5 roti dan 2 ikan ini. Tuhan Yesus tidak serta-merta memutuskan memberi makan orang-orang yang kelelahan dan kelaparan itu. Ia mau menyentil hati para muridnya untuk menaruh rasa ibah kepada orang banyak itu seperti dirinya. Ia berkata kepada mereka bahwa tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk fakta yang ada di hadapanmu saat ini? Tuhan ingin tahu apa yang bisa mereka lakukan. Inilah gambaran kehidupan kita pada masa ini juga. Kita sering menghadapi berbagai persoalan yang harus kita pecahkan dan atasi. Beberapa orang dengan mudahnya minta kepada Tuhan, "Ini bagaimana Tuhan?" Tuhan akan berkata, "Apa yang sudah kau buat?" Terkadang kita merasa tidak mungkin dan tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Tetapi apa yang sudah kita kerjakan? Sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, sesederhana apapun yang kita miliki, marilah kita bawa kepada Tuhan untuk diberkati. Maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi bisa dan baik-baik saja. Ora et labora. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan mohonlah dengan sungguh-sungguh untuk diberkati Tuhan. Maka mujizat itu masih ada dan nyata. Dan engkau akan mengalami campur tangan Tuhan yang memberkati. Apakah aku sudah bekerja sama dengan Tuhan untuk memberkati pekerjaanku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, setiap hari kami menghadapi persoalan dalam hidup kami, tetapi kami jarang melibatkan Engkau dalam memecahkannya. Bantulah kami untuk percaya padamu, bahwa bersama Yesus kami pasti berhasil. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.